Silakan kalau ada mau tanya. Cek satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Agustian dari Pila Jombang Baru. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, saya pernah kenal satu orang. Beliau ini telah level zikir kolbi. Beliau tuh berzikir terus Pak Ustadz, tanpa putus, berzikir terus. Namun mohon maaf, dia ini tidak sholat Pak Ustadz. Setelah saya tanya, gimana sholat? Oh, saya zikir kolbi, saya zikir, hati saya terus berzikir. Gimana menurut Pak Ustadz orang tersebut? Apakah sudah level seperti apa gitu? Atau betulkah seperti itu? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pernyataan pengajian Syekh Abdul Qadir Jilani, untuk sampai ke level ma'rifat itu tidak bisa tidak harus dengan dua sayap, yaitu sayap syariat dan sayap ilmu hakikat. Baru nanti bisa tangga menuju Allah. Saya memahami kalau ada orang ngaku ma'rifat, dia tidak taat, menghilangkan taat kepada Allah dengan syariat, maka sebaiknya dan wajib Bapak hindari. Tidak usah belajar dengan orang itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa dicontoh. Tidak menjadi uswah. Ya, tidak bisa dicontoh, tidak bisa jadi uswah. Setinggi-tinggi Nabi dan sahabat termasuk Abu Bakar itu tetap mendirikan sholat. Siapa yang lebih hebat dari Nabi? Siapa yang lebih hebat dari Abu Bakar? Khalifah yang keempat, ma'rifatnya. Tidak ada. Nah, jadi sebenarnya itu adalah yang kita khawatirkan. Kenapa Bapak Ibu saya suruh menjauh? Yang kita khawatirkan, mohon maaf nih, yang kita khawatirkan dia tertipu. Maka disuruh Al-Ghazali belajar dulu syariat, hakikat. Ingat-ingat itu Pak, nggak boleh kita meninggalkan syariat. Ya, ukuran dari semua ilmu nanti syariat, kembalinya ke syariat. Belajar ilmu hakikat itu pun kalau kita sudah tahu isinya nanti sesuai dengan syariat. Kalau nggak tahu isinya, hikmahnya, kita anggap bertentangan, bisa begitu. Kayak ilmu laduni Nabi Khidir. Itu kalau kita nggak paham maksud tujuannya, hikmahnya, kita anggap Nabi Khidir itu jahat. Masa orang melaut, begitu pulang dibocorkan apanya semua, ya kan? Kan jahat itu Pak. Karena nggak tahu ilmunya gitu. Secara syariatnya kita anggap jahat. Begitu kita tahu ilmunya, oh rupanya daripada capek-capek ngantarnya ke sana dirampok raja, ngapain sampai ke sana, di sini aja bocorin udah. Karena udah tahu ilmunya, maka kita anggap oh ternyata sesuai syariat, benar ya kan gitu. Nabi Musa sebelum dia mengerti hikmah ilmu Nabi Khidir, maka dia sering tanya, berontak kan. Anak bayi, anak kecil dibunuh. Apa hukum bunuh? Kisos kan? Secara syariat kisos. Karena nggak tahu kita ilmunya. Tapi ketika yang membunuh Khidir atas perintah Allah, Khidir tahu di dalam catatan qada, takdir, yang akan direalisasikan bahwa orang ini membuat kafir orang tuanya, yang soleh dua-duanya, ya dibunuh aja waktu kecil. Daripada nanti besar anak semata wayang ini sangat dicintai orang tuanya buat kafir, jahat, bajingan, buat orang tuanya kafir, mending dibunuh aja dari kecil. Kenapa? Karena Nabi Khidir ditunjukkan Allah catatan alam mahfud, takdir. Nah, dicegahnya itu. Dia punya, dikasih Allah syafaat, mencegah takdir terjadi. Sesuai syariat kan? Kalau udah tahu ilmunya, ya kan? Ilmu ladun itu sesuai syariat nggak? Sesuai kalau kita tahu ilmunya. Yang susah ini orang syariat nggak belajar hakikat, asik dapat orang hakikat saja. Makanya orang hakikat pun nggak boleh ninggalin syariat. Nah, Nabi Khidir walaupun gitu dia sholat juga kan, di alam ruh semua para nabi sholat. Nah, yang kita khawatirkan orang meninggalkan taat itu dia terjebak kepada tarikat iblisiyah bahasanya. Iblis itu kan dulu taat kali, kalau sekarang durhaka. Ilmu iblis Pak tinggi, jauh kalah kita masih. Dia udah ribuan tahun itu udah dekat, dekat dengan Allah walaupun tidak sempurna kedekatannya.
Ada yang mengatakan tidak sempurna makrifatnya sehingga tidak menghasilkan cinta. Kalau sempurna makrifatnya dia menghasilkan cinta. Kalau cinta dia tidak mau menghindari taat. Apapun disuruh pecintanya dia akan lakukan gitu. Iblis tidak sampai ke sana dia. Menurut sebagian mursyid gitu ya, nggak sampai dia ke makam itu makrifat yang sebenarnya. Maka nanti iblis itu menurut sebagian mursyid kita, iblis itu ya punya apa kan? Punya sorga bayangan, sorga khayalan di langit dunia ini, di atas antara langit dan bumi. Jadi maaf nih, jadi kalau dukun-dukun dijanjikan hidupnya kekal, dijanjikan dapat sorga, dibayangkan sorga, itu sorga iblis di tengah-tengah ini, di antara langit nih. Dia buat sendiri gitu, fata morgana. Dia nampakkan, kasabnya kasab jin. Nah, dia tertipu. Maka tidak boleh belajar ilmu rohani kalau enggak pakai mursyid, tersambung. Itu bahayanya Pak. Makanya disitulah diwajibkannya mursyid itu. Supaya Bapak enggak belajar sendiri, enggak gampang ditangkap jin. Ditipu. Karena kita tidak, alam rohani ini kan alam gelap. Kita enggak kasat mata. Kalau kasat mata bisa kita menghindar kan, tahu kita lampu merah, lampu kuning. Ini kan enggak kasat mata. Nah, karena itulah kita diwajibkan punya mursyid yang tersambung. Gitu ya. Jadi hindari aja, enggak usah diikutin. Kita takut dia tergelincir. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pada saat Rasulullah dalam riwayat bertemu dengan Jibril, di sana disebutkan bahwa ada tiga ilmu pada waktu disebutnya, mungkin iman, Islam dan ihsan ya Ustadz ya. Nah, yang saya tanyakan, ilmu tasawuf ini kapan adanya Ustadz? Apakah itu merupakan dari ilmu kalam atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Jadi ilmu tasawuf ini itulah ilmu ihsan. Ya. Ada orang mengatakan tasawuf ini tidak berasal dari Islam karena dia tidak belajar, Pak, dengan serius, tidak dipelajarinya, enggak didalaminya, enggak telitinya. Itu aja kuncinya. Saya juga dulu gitu. Saya orang syariah saya. Saya katakan ilmu hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu itu enggak ada zaman Nabi sahabat. Mana buktinya? Enggak ada. Mana ada hadis sahih, hadis maudhu, hadis marfu, hadis mursal? Enggak ada zaman Nabi itu. Zaman sahabat enggak ada itu, bid'ah semua itu. Semua ilmu itu dikembangkan ulama untuk mudahkan kita. Maaf nih, Al-Quran yang kita pakai sekarang pun tidak sama dengan Al-Quran Nabi dan sahabat. Tidak sama mananya? Tidak sama titik barisnya. Zaman Nabi sahabat nggak ada titik baris, Pak. Siapa yang buat titik baris? Abul Aswad Ad-Duali. Ide pertamanya. Bid'ah, titik baris itu bid'ah itu. Ayat suci lagi dibuat bid'ah. Tapi bid'ahnya bukan merusak, memudahkan, paham, memudahkan merinci, supaya mudah orang menjalaninya, supaya mudah memahaminya, mudah membacanya, mudah mengetahui mana salah, mana benar. Itulah yang dibuat ulama. Semua ilmu agama ini semuanya bid'ah karena berkembangnya di masa tabi'in. Ilmu hadis masa Az-Zuhri 150 Hijriah. Udah tinggal Az-Zuhri bukan sahabat, udah masuk tabi'in. Baru ada ilmu hadis. Al-Bukhari kapan lahirnya? Ya, abad ketiga kan? Enggak zaman Nabi sahabat, udah masuk tabi'in, tabi'in lagi. Nah. Jadi semua ilmu itu bid'ah dan ilmu itu kalau bahasa saya, kayak ilmu kedokteran misalnya, kalau kedokteran tuh berkembang dia. Dulu kayak gini, kemudian dirinci lagi, didalami. Jadi ilmu tasawuf, ilmu rukun itu kan ada 3, rukun Islam. Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Bagaimana melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, kemudian bagaimana melaksanakan rukun Islam ini? Bagaimana melaksanakannya? Cara Nabi, cara sahabat bagaimana melakukan ini? Nah, kan bingung kita, nggak ada catatannya, nggak ada bukunya zaman Nabi sahabat. Siapa yang merincinya? Ulama fikih, muncullah ilmu fikih. Ulama fikih abad kedua. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Setelah Imam Hanafi wafat, tak jumpa dengan sahabat. Mereka lah yang membukukannya.
Rukun iman. Rukun iman ini beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Bagaimana memahaminya nih? Dengan bagus, sesuai dengan Quran Sunnah. Gimana memahaminya? Zaman Nabi, zaman sahabat nggak ada ini loh. Yang Quran aja belum dicetak kok. Gimana mau ilmu ini? Hadis juga dulu pernah dilarang Nabi ditulis supaya jangan campur dengan Quran kok. Nah, maka ulama tabi'in merinci, muncullah ilmu kalam namanya. Di dalam sejarah ilmu kalam, yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah itu adalah Asy'ari dan Maturidiyah. Sedih kita, orang yang hadir lahir di abad 13 Hijriah, di abad 19 Masehi, ngaku-ngaku ahli sunnah, tapi membuang Asy'ari dan Maturidiyah. Baca sejarah ilmu kalam, siapa yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah? Kalau bukan Asy'ari dan Maturidiyah. Mereka yang berjuang mempertahankan pemahaman Al-Quran hadis diintegrasikan dengan pemahaman akal. Dan mazhab Asy'ari Maturidiyah sudah teruji oleh zaman masa. Dia menang. Bisa mengalahkan Mu'tazilah, bisa mengalahkan Qadariyah, Murji'ah, bisa mengalahkan aliran Karamiyah, Mujassimah yang menjisimkan Tuhan. Nah, cuman ada sekarang aliran yang baru muda umurnya, ya, mengaku-ngaku lebih mengerti salaf. Asy'ari dan Maturidiyah dibuang. Asy'ari dan Maturidiyah itu masuk tabi'in. Mereka bukan tabi'in, bukan tabi'in. Nah, ya, sejarah nanti akan menseleksi. Bapak kalau semakin belajar ilmu agama, tahu nanti mudah mana yang salah, mana yang benar. Tergantung kedalaman ilmu, keluasan ilmu. Ya. Nah, yang ketiga ihsan, anta'budullah ka'annaka tarah. Menyembah Allah, beribadah ke Allah seperti benar-benar, seperti anna, sungguh-sungguh benar-benar melihat Allah. Yang melihat Allah itu apa? Mata hati, itiruh. Mata kepala nggak bisa, susah kita. Karena Allah itu tidak berbentuk, tidak berubah, tidak berwarna. Ya hidupinlah hati. Bagaimana ngidupin hati? Zikir hati. Sebaik-baik zikir khairul khafi. Sebaik-baik zikir khafi, zikir hati, zikir sir dalam. Hidupkan dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Getar di dalam, enak nikmat. Kalau dulu belum masuk tarikat, belum hidup hati kita, nggak begini rasanya Pak. Semuanya kan berdasarkan pengalaman, pengkajian, penelitian. Jadi ulama ini, ulama besar kita banyak. Ada Al-Ghazali, gelarnya apa? Bahrul ilmu, lautan ilmu, mendalami tasawuf, mengakui kehebatan ilmu tasawuf. Ya, ada Izzuddin bin Abdissalam. Apa gelarnya? Raja ulama. Ulama di masanya dialah rajanya paling hebat. Nulis buku tasawuf ma'rifat juga. Ini yang dikaji kemarin di Ribat. Karya Izzuddin bin Abdissalam. Ya, kurang hebat apa ulamanya tuh? Nah, orang-orang seperti itu tidak diakui, dibuang karena tasawuf. Orang yang nggak ngerti tasawuf Pak, mohon maaf. Mereka mencela Sayyid Al-Maliki. Mereka cela karena bertasawuf mazhab Maliki. Tapi ketika mereka buka kuburannya, jasadnya utuh, jasadnya wangi. Tapi mereka katakan syirik. Coba buka kuburan ulama-ulama yang katakan syirik itu. Sama nggak dengan kuburan jasad Sayyid Al-Maliki? Kita tantang dengan nyata Pak. Kita buktikan saja dengan nyata. Kalau kita mau tahu, buka kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani. Bandingkan dengan kuburan-kuburan ulama biasa. Yang mengatakan orang mereka sesat. Kita buktikan aja nyata. Kalau dunia sembrani, kalau pakai buku kan enak kita hujah. Bukunya lain, buku kita lain. Menurut. Sekarang gak usah menurut buku, menurut kitab. Menurut kenyataan. Bukti. Mursyid tarekat. Di Basilam Langkat ada mursyidnya. Coba buka kuburannya. Apa hasilnya? Nanti semua akan terbukti. Bahwa ulama-ulama tasawuf tarikat ma'rifat itu rata-rata kuburannya, jasadnya utuh, wangi. Silakan saja buktikan. Kenapa? Karena mereka zikir tidak putus, wuduknya pun tidak pernah putus. Selalu dalam keadaan suci. Karena mereka selalu berhubungan dengan ruh suci yang suci-suci. Ruh itu tidak mati. Siapa bilang ruh mati? Tapi mereka nggak mau belajar tentang ruh. Cuek. Yang nggak belajar tentang ruh nggak kenal Allah dong. Iya, karena yang paling kenal dengan Allah ruh. Harusnya dikenali ruh itu lewat Al-Quran hadis,
kenali ruh itu dengan ulama-ulama yang sudah hebat-hebat itu, yang sudah dapat ilham. Ini kitab Sirrul Asrar ini banyak ilmu laduni. Karena Nabi Khidir mengajarkan sebagian ilmunya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, dan beliau diakui dunia Islam. Paling banyak karomahnya nyata di dunia Islam, salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Walaupun banyak orang jual nama istilahnya kan. Biasa itu Pak, supaya laku dagangannya jual nama. Aku pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata enggak, pengikut korinnya. Ternyata bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, jin yang nipu-nipu. Ya. Sama kayak orang yang ke Ratu Pantai Selatan. Ternyata Ratu Pantai Selatan itu kan orang baik, udah Islam. Siapa yang ngaku-ngaku? Nyi Blorong rupanya ngaku-ngaku adiknya. Jual nama Nyi Roro Kidul. Kan gitu. Itu terjadi, sering orang jual nama untuk laris dagangannya. Dan itu yang berbahaya buat kita. Bagaimana supaya tidak tertipu? Tentu ikutilah mursyid yang terbimbing. Wali yang mursyida, wali yang mursyid, yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya apa? Cirinya menjaga syariat, juga memiliki hakikat yang timbul. Kalau dia tidak menjaga syariat, ada namanya wali matiyah. Dia kelihatan itu seperti orang biasa. Kebanyakan wali memang menyembunyikan diri, tidak menampakkan diri dari orang ramai. Nah, tapi mereka tetap sholat. Bukan tidak sholat, sholat luar biasa sholatnya. Cuman tidak nampak di keramaian orang ramai. Nah, yang kita contoh ulama wali yang Allah tampakkan di depan orang ramai yang makrifat seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Sunan Kalijaga. Itu yang begitu-gitu yang kalau kita mau ikuti mendalaminya. Jadi mereka itu ditugaskan Allah untuk jadi contoh bagi masyarakat. Maka mereka memegang syariat dan berhakikat gitu. Ya, karena mereka tidak disembunyikan, ditampakkan Tuhan. Di antara wali itu ada yang ditampakkan oleh Allah untuk memberi contoh. Yang itu yang diikut tadi, ya. Jangan yang enggak menjaga syariat gitu. Gitu Pak ya. Jadi itu ilmu ihsan, ini ilmu ihsan ini. Ya. Ada lagi? Cukup ya, satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Untuk mengenal Allah, tadi Ustaz katakan kita harus melalui mursyid. Bagaimana cara mencari mursyid di zaman sekarang ini? Karena mursyid yang benar-benar mengenal Allah itu tidak dinampakkan oleh Allah SWT atau tidak terkenal. Kalau zaman sekarang bilang tidak terkenal. Terus bagaimana kita cara mencari mursyid pada saat sekarang ini, Ustaz? Ya. Terima kasih. Ada mursyid terkenal, Habib Lutfi misalnya, atau murid-murid Habib Lutfi yang sudah khalifah, atau Ustadz Ar-Raji. Ustadz Ar-Raji kan sudah, setahu saya sudah mursyid juga itu. Kalau nggak salah ya, saya belum tanya langsung. Saya pun sebenarnya sudah khalifah, sudah disuruh, sudah dapat izin untuk mimpin zikir. Ya. Di Tarekat Naqsabandiyah, cabang dari Naqsabandiyah Langkat. Saya punya teman namanya Doni. Saya cerita dikit aja lah ya. Ketika seorang pejabat negara datang ke Langkat itu, bawa dukun lah saya katakan, aliran hitam. Begitu mau masuk ke komplek Basilam Langkat tuh, kepanasan, menjerit. Terakhir nggak berani keluar. Kenapa? Karena itu wilayah suci. Wilayah suci dalam arti itu energinya energi positif. Banyak orang zikir dalamnya. Orang-orang zikir. Nah, orang-orang hitam, aliran hitam, nggak mau bernyatu, nggak bisa nyatu dengan orang putih, Pak. Nggak akan bisa nyatu selamanya. Ya. Nah, ciri aliran putih apa? Dia kalau zikir, kalau beribadah, yang dia inginkan Allah saja. Ciri aliran hitam apa? Dia tidak inginkan Allah, dia inginkan bersekutu sama jin, ingin dunia dia. Nah, itu cirinya. Ya. Ingin pangkat, ingin ini, ingin jabatan, pakai susu, pakai ini, larinya ke sana nanti. Nah, itu yang tidak baik. Kalau ini, coba baca Syekh Abdul Qadir Jilani. Enggak bisa sampai kalau wala yusyrik bi ibadatihi rabbihi ahada. Kalau ibadahnya enggak khusyuk, ibadahnya enggak ikhlas karena Allah, enggak bisa nyampai. Jamin enggak sampai. Enggak kenal sama Allah. Enggak bisa makrifat.
Harus bersih hati kita. Gak ada ria, gak ada sumah, gak ada sombong. Harus begitu, Pak. Jadi silakan aja. Saya kemarin silaturahmi tempat Ustaz Raji di Iribat. Bagus bukunya dibahas. Maka maaf, foto PA saya kan saya buat foto dia. Karena jarang-jarang ada ustadz yang bersanad hadisnya, jago hadis. Nah, sini belak-belakan aja nih Pak, ini akhir zaman ini. Yang saya lihat di YouTube, yang jago hadis, punya sanad, kemudian mendalami tasawuf, paham tasawuf, salah satunya Ustaz Raji Hasim lah saya lihat. Ya. Kalau yang lain-lain, sebenarnya kita nggak boleh mengukur-ngukur ulama. Tapi kalau yang lain, rata-rata, kalau saya melihat dari ilmu saya, rata-rata banyak yang belum ini. Ya, ustaz-ustaz besar kita, banyak yang belum paham ilmu ini. Kalau nggak percaya, buka saja ceramah mereka. Ada nggak yang ceramah begini? Payah kan? Rata-rata ceramahnya syariat. Nggak ada yang keintiruh. Nggak ada yang mengajarkan Bapak mengenal zat Allah. Nggak ada yang cerita zat. Saya karena 2 mursyid yang saya temui, sekarang boleh nggak diajarkan? Boleh saya ajarkan Tuhan saya, boleh. Yang penting jamaah bisa paham. Dapat izin saya ngajarkan ma'rifat zat, saya ajarkan. Ya. Kalau nggak berani juga saya. Karena akhir zaman kita nih Pak. Nanti akhir zaman itu yang bisa bertahan, ada yang mengatakan tingkat-tingkat wali, minimal wali abdol. Dipercepat Allah itu, hidup ruhani kita. Karena kita mau menghadapi Dajjal. Dajjal ini ya ahli sihir. Kekuatan sihir di tangan dia semua. Bapak kira orang-orang yang bersyariat itu, yang main hafalan saja, yang hafal khawarij itu kan hafal Quran. Main tekstual pemahamannya. Khawarij itu tangan kanan Dajjal nanti di akhir zaman. Baca hadis sahihnya. Mereka terpengaruh karena lihatnya Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Inilah betul, inilah apa itu di pikiran itu Mahdi pula itu. Karena mereka nggak pernah. Tapi kalau orang marifat tahu itu Dajjal, dari nurnya aja kelihatan hitam. Dari jauh gini, hitam, nggak taat sama Allah. Kita satukan ruhani kita terasa sama kita, nggak bisa nyatu, nggak kita dekatin dia nggak ingat Allah, kita dibuatnya menjauh, ngaku Tuhan pula ya, ngertilah secara rohani. Coba kalau Bapak belajar ini, dekat kita sama orang yang ini, enak ruhani kita terbantu ingat Allah Pak. Saya dekat dengan Maulana Hisham Kebani waktu dia datang ke Jakarta. Begitu saya dekat, langsung terbawa rasa saya, langsung ingat Allah saya. Kuat sekali, makin khusyuk rasa ingatan saya ke Allah itu. Karena energi ruhani mereka kuat. Itu nggak dipahami orang kalau nggak belajar ilmu rasa, nggak belajar tasawuf, tarekat, nggak bisa dipahami Pak. Demi Allah, saya capek Pak. Saya kan dari kecil saya belajar. Jadi umur 5 tahun saya dari ibtidaiyah. Di aliyah saya sudah hafal 1000 hadis, saya hafal itu. Lapas dengan sanadnya. Saya digelar dengan kawan-kawan ahli hadis. Saya juara umum. Nilai ilmu hadis saya 100 soal ujian, nilai saya 99. Murni. Cuman 1 saya salah. Maka jangkit ranking umum. Nah di S1 saya tanya di mana ilmu agama paling banyak? Kepala sekolah. Yang paling banyak Fakultas Syariah. Kalau kau masuk tafsir hadis, nanti kau mengerti tafsir hadis saja. Saya nuntut ilmu, niat saya, ilmu agama. Kalau ilmu paling banyak di syariah, masuk saya ke Fakultas Syariah. Maka S1, S2, S3 saya syariah. Walaupun dulu saya sangat mencintai Al-Quran hadis. Sekarang saya dosen tafsir dari 2001. Metodologi tafsir saya paham. Ilmu syariah usul fikih saya mengerti. Tarikat saya dalami. Memang dari awal saya suka. Tarikat pun tasawuf saya dalami dan saya amalkan. Saya amalkan. Banyak pengalaman. Makanya kalau di tingkat, ya kalau kita untuk mempercayai kebenaran mukjizat Nabi, karomah para wali, ya ikutilah tasawuf. Doa kita gampang kabul loh. Apalagi di alam gaib. Kalau di alam gaib langsung nyata doa kita. Langsung nyata apa ya? Lihat jin sana itu. Gini kan aja. Langsung bang terpental dia. Langsung nyata dikabulkan Allah. Mohon aja ke Allah. Pandangi dia. Bacakan sholawat saja. Sudah terpental dia. Dan saya sudah buktikan. Ya. Ada yang ganggu di rumah saya bacakan saja ayat Quran. Gini kan ya, pental lari. Udah. Kalau dulu mana bisa orang nggak ngerti saya. Dulu nggak guru saya nggak murid, saya tengokin aja gini orang kerasukan, nggak ngerti saya. Kemarin ada orang diganggu jin, saya ginikan aja udah, pental lari jinnya, udah selesai. Dan itu dibuktikan, bukan omdo. Ya, bukan omdo, ilmunya tidak omdo.
Ya, kita buktikan semua, berbukti semua ya. Jadi tidak ada yang hayalan. Yang khayalan itu halusinasi itu kalau menakal. Maka maaf, di antara ustadz kita ada yang memprediksi akhir zaman ini pakai akalnya saja, dipahami harus pakai akal. Salah. Dianggap ISIS itu adalah kelompok Imam Mahdi, bunuh lama banyak ISIS itu. Salah tebak mereka. Mereka pikir ISIS itu adalah kelompok Imam Mahdi. Saya lihat di satu masjid kemarin tuh. Dekat dekat Rawamangun. Ada peta besar itu. Pakai merah katanya, digunakan hadis sahih. Ya, panji hitam. Nah, mereka mengatakan yang pegang panji hitam itu ISIS. Apanya? Orang pakai akal aja memahaminya. Enggak bisa bedain mana Mahdi, mana pasukannya, mana enggak. Salah lah. Ya kan? Tapi kalau pakai ilham petunjuk Allah, insya Allah, ya. Kalau nggak ada gangguan sini, insya Allah benar. Nah, dan orang yang pakai ilham itu sering sabar dia, sering sabar, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan. Karena segala sesuatunya ada hukum jaiznya. Kalau Allah mau terjadi, baru dia terjadi. Yang sudah direncanakan terjadi, kalau Allah tahan tak terjadi, tak terjadi. Dikasapkan kita nanti tahun 2024 akan terjadi kerusuhan gini. Dipandangkan Allah ke kita dengan hati nurani kita. Kita sebutkan. Ya kalau Allah nggak mau, bisa jadi nggak terjadi. Ya. Ilham itu pun bisa jadi nanti digagalkan Allah terjadi. Bisa. Sebelum terjadi, sebelum terrealisasi, dia bisa berubah. Karena Allah punya kehendak, alama yasha. Kecuali yang sudah ditetapkan Allah, ada takdir kodo yang tak berubah, namanya kodo muburam yang nggak berubah ada. Ada yang seperti itu. Ada yang bisa berubah dengan usaha manusia. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu. Oke, saya kira itu aja lah Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, nambah iman takwa kita kepada Allah. Karena tujuan dari belajar ilmu ini adalah mendapat ridha Allah. Man salaka tariqan yaltamisi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan jalannya menuntut ilmu, maka dia Allah mudahkan menuju surganya Allah. Siapa yang masuk surga, insya Allah dia pasti mendapat ridha Allah. Siapa yang dapat ridha Allah, insya Allah diizinkan menginjakkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah ketetapannya antara surga dan kebaikan, antara rahmat kasih sayang Allah. Allah itu punya dua sifat yang berbeda. Kalau dia murka, kita dapat neraka, kita dapat siksa. Kalau dia berikan kasih sayangnya, rahmatnya, kita dapat surga, dapat ridho, dan kita akan kekal dalam bahagia. Dan kita ingin berada di sisi kanan, sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sifat kasih sayangnya. Maka untuk mendapatkannya, marilah kita terus mentaati Allah, mengenalinya, sehingga ibadah kita khusyuk. Apa yang kita lakukan karena Allah, tidak ria, tidak sum'ah, ya, tidak dengan ego, kesombongan, dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.